teman-teman, selamat pagi. Mari kita sebelum memulai ibadah kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui ibadah online di Komisi Remaja. Tuhan tolong, kami akan beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi seorang murid di hadapan-Mu. Kiranya ibadah kami, pelayanan kami merupakan sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat pagi. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul. Kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, Dia mengerti. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama teman-teman ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli setiap pergumulan kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menolong, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Teman-teman, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema worry dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, suatu ketika terjadi sebuah perbincangan antara seorang pemuda dengan seorang pria atau seorang bapak di dalam kereta api gitu ya. Pemuda ini berkata kepada bapak itu, Pak, hidup di masa COVID ini lebih baik tidak punya anak, Pak. Susah, lapangan pekerjaan semakin sedikit, ekonomi tidak baik. Tidak dirumahkan sudah bersyukur, makan pun harus ala kadarnya. Kalau seandainya kita punya anak, tentu akan repot, Pak, menambah biaya. Bayangkan, begitu istri hamil, check up ke dokter, ada dana. Beli vitamin, keluar uang. Mau periksa dokter, harus beli APD, karena dokternya takut, dan itu menjadi sebuah prasyarat. Gimana-mana, semuanya keluar uang. Kemudian bapak itu berkata, iya ya, tapi saya bersyukur, anak-anak saya sudah besar. Palingan tinggal satu, yang paling bungsu, sekarang dia masih kelas 3 SMA. Kakaknya adalah seorang pekerja di bank swasta sambil kuliah. Usaha saya juga cukup baik sih, tidak begitu mengalami kemerosotan sekalipun di masa pandemi. Oleh karena itu nak, ingat, berhemat, berhikmat,
di dalam menggunakan keuangan. Pemuda itu kembali berkata kepada bapak itu, "Ya Pak, kita harus berhikmat dan berhemat. Itu sebabnya mengapa saya berpikir saya tidak punya anak, Pak. Berat." Bapak itu kemudian menimpali dana. Masa khawatir, setiap orang ada berkatnya masing-masing. By the way, sudah menikah, sudah berkeluarga. Pemuda itu menjawab, belum Pak. Oh, lantas sudah punya pacar dan berencana menikah tahun ini? Pemuda itu berkata, wah, nikahnya belum tahu Pak. Wong pacar aja belum punya. Siapa tahu anaknya Bapak yang cewek bisa dikenalin kepada saya. Wah, Bapak ini langsung sambil kesel dia menjawab, walah, kamu tuh pemuda gila. Belum punya istri, belum punya pacar, jomblo, udah mikir-mikir yang ini dan itu. Khawatir ini dan itu. Gembleng gitu ya. Gila. Teman-teman, kisah ini hanyalah kisah imajinatif. Ada kalanya bukankah gambaran daripada kekhawatiran pria ini adalah gambar kehidupan banyak di antara kita. Kita banyak mengkhawatirkan ini dan itu, tetapi sebenarnya yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya belum tentu menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Teman-teman, salahkah khawatir? Saya berpikir tidak ada yang salah, sebab kekhawatiran itu sangat wajar dan sangat wajar terjadi dalam kehidupan kita. Tentu ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, apalagi di masa COVID-19 seperti yang tidak tahu kapan dan bagaimana akan berakhir. Tapi yang kurang tepat adalah kekhawatiran yang tidak perlu dikhawatirkan. Teman-teman, saya ulangi. Ada hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan, malah kita khawatirkan. Untuk itulah teman-teman, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak perlu khawatir terhadap apa yang tidak perlu kita khawatirkan. Apakah itu? Teman-teman, memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan sesuatu. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan kepada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Karena Tuhan berkata, jangan khawatir, bukan berarti kita tidak perlu memikirkan atau mempersiapkan hari esok. Tentu perlu mempersiapkan hari depan, tetap bekerja, tetap berupaya, sembari percaya bahwasanya Tuhan pelihara kehidupan kita. Teman-teman, nats ini tidak melarang kita untuk bekerja keras bagi kebutuhan kita, atau tidak melarang kita untuk mempersiapkan hari depan. Sebab seringkali Allah memenuhi kebutuhan melalui bekerja keras dan perencanaan yang baik. Namun, kita juga tidak boleh bersembunyi atau menyembunyikan kemalasan kita dalam bekerja atau merencanakan hidup dengan jargon-jargon rohani seperti berserah penuh kepada Allah atau tenang pasti Allah pelihara. Teman-teman, itulah sebabnya dalam ayat ke-25 dalam bagian ini dimulai dengan frasa karena itu. Frasa ini menunjukkan bahwa Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini merupakan lanjutan dari nats sebelumnya, atau tepatnya ini adalah aplikasi dari Matius 6 ayat 24. Teman-teman, maksudnya orang yang mendedikasikan hidup hanya kepada Allah saja, bukan sekaligus kepada Mamon, pasti tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran. Bagi orang ini, yang penting adalah Allah, bukan materi. Ia tidak memusingkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Teman-teman, dalam bagian ini ada 3 kali larangan untuk jangan khawatir, yaitu pada ayat ke-25, ayat 31 dan 34. Ketiga-tiganya sama-sama dimulai dengan kata sambung, karena itu atau sebab itu. Pemunculan ini membantu kita untuk menemukan 3 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Alasan yang pertama adalah kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan.
Teman-teman, sebagian orang percaya atau sebagian orang Kristen itu menganggap pemikiran logis adalah musuh iman. Bagi mereka, iman sepenuhnya masalah hati dan perasaan. Teman-teman, pemikiran semacam ini jelas kurang tepat atau tidak tepat. Allah yang transrasional atau yang melampaui akal tidak anti terhadap rasio atau logika. Ya. Ia adalah Allah yang sangat rasional. Ia adalah Allah yang sangat logis. Bukti nyata yang bisa kita lihat adalah Ia menciptakan, mengatur dunia dan tatanannya dengan secara baik dan rasional. Sehingga kita bisa mengerti urutan dari kisah penciptaan, terbit dan terbenamnya matahari, aliran air dari hulu ke sungai, dan lain sebagainya adalah bukti-bukti bahwa Allah adalah pencipta yang sangat rasional. Teman-teman, pemikiran logis membantu kita untuk memahami bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Ya, manusia makan itu supaya bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi, kehidupan lebih penting daripada makanan. Manusia itu berpakaian untuk menutupi tubuhnya, bukan tubuh untuk pakaian. Jadi, tubuh lebih penting daripada pakaian. Mengkhawatirkan makanan dan minuman, mengkhawatirkan pakaian, merupakan tindakan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Jika hidup atau tubuh kita saja yang lebih penting dan berada di luar kendali kita telah dipercayakan Allah kepada kita, masakan Allah tidak mampu menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau kasih contoh gini loh. Seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang memusingkan atau mengkhawatirkan denyut jantung kita? Berapa banyak di antara kita yang berpikir atau mengkhawatirkan apakah aliran darah kita itu berfungsi dengan baik atau tidak? Saya yakin tidak ada teman-teman yang berpikir demikian. Saya yakin tidak ada teman-teman yang memikirkan atau menggumulkan tentang hal ini ya. Teman-teman, tentu kita tidak berkuasa atas detak jantung kita. Kita tidak memiliki wewenang atau mengatur aliran darah kita. Dan kita juga tidak bisa mengatur banyak proses biologis lain di dalam tubuh kita. Namun, semuanya itu tidak pernah kita khawatirkan. Lalu, untuk apa kita mengkhawatirkan hal-hal lain yang jauh lebih sederhana dan sepele daripada semua proses misterius tadi? Kekhawatiran adalah hal yang tidak rasional. Pemikiran logis atau pemikiran yang masuk akal juga menolong kita untuk memahami bahwa manusia itu lebih penting daripada makhluk lain. Kita harus sangat menyadari keunikan kita yang adalah merupakan gambar dan rupa Allah. Kita adalah mahkota ciptaannya. Perbedaan manusia dengan binatang dan tumbuhan bukan hanya pada tingkatan atau degree, melainkan pada jenis atau kind. Manusia jauh lebih berharga daripada semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kesadaran inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para pendengar mula-mula, termasuk juga pada kita pada masa kini. Jika Allah memperhatikan hal-hal yang sepele, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka Ia pasti akan memperhatikan hal yang lebih penting, yaitu diri kita manusia. Binatang dan tumbuh-tumbuhan bukan hanya lebih rendah daripada manusia, tetapi mereka juga tidak memiliki kepandaian di dalam menyediakan makanan ataupun membuat pakaian. Mereka tidak tahu cara bercocok tanam ataupun memintal. Mereka sangat bergantung kepada alam. Jikalau makhluk hidup semacam ini saja dipelihara oleh Allah, masakan kita sebagai anak-anak Allah dibiarkan hidup dalam kelaparan dan ketelanjangan. Teman-teman, oleh karena itu, jangan khawatir, sebab khawatir itu tidak rasional. Khawatir itu tidak logis, tidak masuk akal. Teman-teman, hal yang kedua adalah, mengapa kita tidak boleh khawatir? Sebab kekhawatiran adalah bukti ketiadaan beriman. Kekhawatiran adalah bukti ketiadaan iman. Teman-teman, apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia.
Orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam kehidupannya pasti akan menjadikan harta sebagai fokus dalam hidupnya. Teman-teman yang begitu memandang permainan game gitu ya, atau handphone begitu penting dalam kehidupan kita sehingga ketika hujan deras tubuh nggak apa-apa basah, tetapi handphone jangan basah. Itulah yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman ya, apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Teman-teman, tatkala apa yang dianggap penting itu sedang terancam hilang atau berkurang, orang itu pasti akan mengkhawatirkannya dengan sedemikian rupa. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Bagi mereka yang paling penting adalah bertahan hidup dan mengejar kenyamanannya. Tidak demikian dengan mereka yang beriman kepada Bapa di surga. Sebab apa? Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman kepada Bapa di surga, meyakini bahwa Bapa yang baik sudah pasti mengetahui apapun yang mereka perlukan. Di dalam ayat 32 bagian B ya. Bapa sudah tahu hal itu jauh sebelum kita memberitahukannya. Di dalam Matius 6 ayat 8. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian sama saja dengan meragukan perhatian dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman, jikalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk memiliki fokus yang benar. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah begitu gigih mencari materi. Demikian pula anak-anak Tuhan harus bersemangat untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, pernahkah kita melihat seseorang yang begitu terobsesi dengan materi sehingga ia rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia ingini? Seperti itulah seyogyanya sikap dan hasrat kita bagi Allah. Kita akan melakukan apa saja untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kita rela melakukan kebenaran, tidak peduli seberapa besarnya harga yang dibayar. Kita tidak acuh, tetapi kita memikirkannya terus-menerus. Tidak bermalas-malasan, melainkan mengejarnya sampai keringat penghabisan. Teman-teman, perbandingan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam ayat 32 yang digunakan oleh penulis Injil Matius ini merupakan sebuah tamparan yang keras bagi kita. Orang yang mengkhawatirkan materi dan tidak berfokus pada kerajaan ataupun kebenaran Allah tidak lebih baik daripada mereka yang tidak mengenal Allah. Keduanya sama-sama tidak beriman. Keduanya sama-sama mengadopsi tujuan hidup yang keliru. Melalui teguran yang keras ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar tentang ritual religius seperti bersedekah, berdoa, maupun berpuasa ya teman-teman. Atau semuanya ini lebih kepada apa teman-teman? Lebih tentang dedikasi hidup yang benar kepada Allah dan pesandaran atau bersandar penuh kepada kebaikan Allah sebagai Bapa kita. Teman-teman, saya rindu kita menyaksikan video berikut. Apakah kita adalah orang yang beriman yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya? Kisah ini diambil dari film Chariot of Fire yang merupakan kisah nyata tentang iman, keberanian, dan pengorbanan diri dari seorang pelari Skotlandia yang saleh, Eric Liddell. Dalam film diceritakan, saudaranya Jenny Liddell menentang kegiatan Eric sebagai pelari. Jenny sering mengingatkan Eric bahwa seharusnya ia sudah pergi ke China dan menjadi misionaris. Namun Eric berhasil membujuk Jenny, katanya, "Saya diciptakan untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah untuk China. Tetapi Tuhan juga membuat saya berlari cepat. Waktu saya berlari, saya dapat merasakan kenikmatan darinya. Dan waktu saya menang, itu semua untuk kemudian."
Kalau saya berhenti berlari, berarti saya sudah menahan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan. Motivasi Erik adalah berlari untuk kemuliaan Tuhan. Puncak karirnya adalah Olimpiade 1924 di Paris. Saat sedang berada dalam kapal menuju Paris, Erik mendapat kabar bahwa lomba lari 100 meter akan diadakan pada hari Minggu. Ia langsung memutuskan untuk membatalkan keikutsertaannya pada lomba yang merupakan spesialisasinya, karena keyakinan iman presbyteriannya sangat kuat untuk tidak berlari dan menguduskan hari Sabat. Erik tidak ragu sedikit pun dengan keputusannya. Jelang hari H lomba 100 meter, rujukan pun datang dari pihak keluarga kerajaan dan Komite Olimpiade Inggris yang membujuknya dan mengatakan Erik Liddell seharusnya mengutamakan raja dan membela negara, baru kemudian Tuhan. Akibat keputusannya ini, Erik dikecam seluruh media Inggris, cemooh karena dianggap tidak patriotis dan nasionalis. Erik dikritik sebagai pengkhianat karena mengutamakan Tuhan daripada negara. Dengan pertolongan Lindsay, salah seorang pelari perwakilan Inggris juga, akhirnya Erik bertukar kompetisi. Erik yang awalnya terdaftar sebagai peserta dalam pertandingan lari 100 meter ditukar menjadi 400 meter. Para peserta lainnya menganggap rendah Erik karena kurangnya persiapan dan ia jelas-jelas tidak siap untuk berlari 400 meter. Bagian yang paling mengharukan saat Erik berhasil memenangkan pertandingan lari 400 meter dan menyumbangkan satu medali emas lainnya untuk kerajaan. Ayat emas Erik yang selalu memotivasi dirinya di dalam berlari adalah Yesaya 40 ayat 31 yang berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi." Setelah memenangkan medali emas pada Olimpiade 1924 tersebut, Erik tetap menjalankan panggilan hidupnya untuk menjadi misionaris di China. Saudara, Erik mengajar kita untuk taat dan mengembangkan seluruh potensi yang kita miliki dengan maksimal bagi kemuliaan. Karena sesuai firman-Nya di Kolose 3 ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia." Amin. Teman-teman, orang yang kenal Tuhan, dia tidak perlu khawatir. Sebab yang dia utamakan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bagian Tuhan adalah kalau dia berdaulat, kalau dia berkehendak, kalau dia beranugerah, dia akan menyediakan, dia akan memberikan apapun yang kita butuhkan sesuai dengan hikmat, kedaulatan, dan anugerahnya. Teman-teman, poin yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kekhawatiran. Khawatir hanya menambah persoalan. Teman-teman, kata kesusahan atau persoalan dalam ayat 34b itu dalam bahasa aslinya adalah kakia, yang secara hurufiah berarti buruk, sehingga dapat merujuk pada segala sesuatu yang tampak tidak baik, misalnya kesusahan atau persoalan. Hal ini mungkin terjadi setiap hari. Allah tidak pernah menjanjikan untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan atau kesulitan. Allah hanya berjanji bahwa Ia mengetahui dan menyediakan kebutuhan kita. Allah berjanji Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mengkhawatirkan hari esok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari esok, kita sebenarnya sedang menambah satu persoalan kembali. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang,
semakin banyak pula kesusahan kita sekarang. Teman-teman, mengkhawatirkan hari besok merupakan kebodohan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan tidak terjadi, padahal kekhawatiran itu sudah menambah persoalan bagi kita. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan ternyata berbeda dengan realitasnya. Kita mungkin akan berhadapan dengan persoalan lain yang tidak terduga, padahal kita sudah terlanjur membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, oleh persoalan lain di dalam pemikiran kita. Tidak ada keuntungannya sama sekali di dalam kekhawatiran. Kita hanya menambah persoalan belaka. Teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah menjalani kehidupan kita setiap hari dengan penuh iman dan bersandar penuh kepada Allah. Marilah kita belajar untuk menjalani hidup dengan tidak usah merisaukan banyak hal yang masih jauh di depan. Teman-teman, imani apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah kita meneladani Kristus yang berdoa di Taman Getsemani. Sekalipun ia bergumul, ia tetap berserah kepada Tuhan. Ia tahu hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Yang Yesus pilih adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia tidak mau bersandar kepada pengertiannya sendiri. Teman-teman, sebagai penutup, mari kita melihat keberadaan diri kita hari ini. Saya yakin setiap kita masing-masing memiliki pergumulan dan memiliki kekhawatiran. Tetapi coba kita lihat kembali kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa jikalau ada di antara kita yang hari ini sudah ada, udah entah berapa banyak doa-doa kita yang dijawab, udah entah berapa banyak segala kekhawatiran, persoalan yang dulu-dulunya kita khawatirkan, ternyata kita bisa lalui, kita bisa lewati. Teman-teman, semua itu adalah bukti bahwasanya Allah memelihara, menyertai kehidupan kita. Keberadaan diri kita hari ini adalah bukti nyata Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan diri kita. Kita adalah bukti sekaligus saksi dari kasih dan pemeliharaan Allah. Kita adalah monumen hidup dari Allah yang memelihara kehidupan umatnya. Mari jangan khawatir. Janganlah mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Lihatlah diri kita dan jadikanlah diri kita sebagai batu peringatan, sebagai panji bersorak bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menuntun, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Saya yakin setiap kita masing-masing pernah memiliki kekhawatiran, tetapi ketika kita melihat kehidupan kita hari ini, bukankah yang kita harusnya bersyukur adalah di tengah-tengah segala pergumulan kita, di tengah-tengah segala kekhawatiran kita, Allah membuka jalan, Allah menolong, Allah menopang, Allah menghibur. Oleh karena itu teman-teman, mari janganlah kamu khawatir akan hidupmu, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang perlu kita miliki adalah serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, sebab Ialah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita akhiri, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu Bapa boleh menolong kami, agar kami tidak lagi khawatir akan kehidupan kami. Bukankah diri kami adalah saksi hidup, monumen hidup dari mana Allah yang memelihara, memimpin, menyertai setiap kehidupan kami. Biar kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan tidak bersandar kepada diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, teman-teman boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QRIS barcode. Atau teman-teman juga boleh mengumpulkannya melalui datang ke kantor gereja untuk memberikannya. Teman-teman, terima kasih.
Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bersyukur juga kalau kami boleh ambil bagian untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dan persembahan kami. Kiranya segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat adik-adikku yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat bijaksana. Tuhan tolong mereka boleh dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Terpuji dalam nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.